Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurkawiani Julnun Sitorus, mahasiswa PPG Prajabatan PPKN UISU. Sejarah Pendidikan di Indonesia. Tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau Indonesia. Namun, pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Baru anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Adapun sistem pendidikan di masa Belanda terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama ada Europese Lekere School atau sekolah dasar bagi orang Eropa, Hollandsk Inlandsk School atau HIS sekolah dasar bagi pribumi, kemudian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO sekolah menengah pertama, dan Algemene Middelbare School atau AMS yakni sekolah menengah atas. Saat masa pemerintah kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara hadir dengan membentuk Sekolah Taman Siswa yang menjadi sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini sudah berdiri sejak 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu, Taman Siswa juga bersikap non-kooperatif pada pemerintah kolonial Belanda. Di masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945, sistem Belanda digantikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Dan yang ketiga, masa belajar diubah. Setelah sekolah dasar 6 tahun atau Kokuminggakko, ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pada masa Orde Lama, pendidikan menggunakan kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Terjadi 2 kali perubahan kurikulum pada masa Orde Lama. Sedangkan pada masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Pasca pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, muncullah pasca reformasi 1998. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam hal pendidikan. Pemerintah mulai mengubah sistem pendidikan dengan menghapus semua kurikulum yang diterapkan oleh Belanda. Pemerintah juga mengurangi jumlah jam belajar di sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. Adapun perubahan kurikulum juga telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Terima kasih telah menonton video ini.